Ada 6 bantuan sosial baru yang akan dicairkan di tahun 2023. Dan dari 6 bantuan yang baru di sini, ternyata ada 2 bantuan yang akan menggantikan bantuan sosial yang lama. Jadi untuk bantuan sosial yang lama akan diganti dengan bantuan yang baru di sini. Nah, kira-kira 6 bantuan ini apa sajakah? Dan bantuan sosial apa sajakah yang akan digantikan di tahun 2023 ini? Nah, untuk informasi secara lengkap pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita akan membahas untuk 6 bantuan baru di tahun 2023. Nah, nanti akan kita jelaskan bantuan apa sajakah ya, teman-teman. Dan ternyata dari 6 bantuan baru di sini ada 2 di antaranya yang akan menggantikan bantuan sosial yang lama. Nah, jadi di sini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah menyiapkan anggaran khusus ya teman-teman di tahun 2023 ataupun APBN untuk bantuan sosial. Dan anggaran untuk perlindungan sosial pada APBN 2023 ini berjumlah 467 triliun. Ya, relatif sama dengan di tahun 2022. Meskipun demikian, beliau menyebutkan komponen APBN 2023 akan berbeda seperti tahun lalu dan akan didesain ulang tergantung kementerian dan lembaga terkait. Karena terkait anggaran perlindungan sosial di tahun 2023, Ibu Sri Mulyani meyakini Kemensos bisa mempergunakannya dengan sangat baik. Oke, jadi di sini untuk bantuan yang baru dari Kemensos, yang pertama ini adalah program permakanan ya teman-teman, yaitu atensi permakanan. Nah, dimana untuk sasaran dari bantuan sosial ini yaitu lansia keluarga tunggal dengan usia 75 tahun ke atas. Nah, jadi di sini bagi yang memiliki usia 75 tahun ke atas dan dia merupakan lansia keluarga tunggal, itu bisa mendapatkan bantuan atensi permakanan. Tentu saja dengan syarat tercatat di DTKS untuk yang pertama. Lalu yang kedua, benar-benar lansia tunggal sudah diverifikasi oleh pendamping sosial ya teman-teman. Jadi akan dicek dan divalidasi oleh pihak pendamping sosial, dan apabila memang benar-benar sesuai dengan kriteria dari Kementerian Sosial maka berhak mendapatkan bantuan dari atensi permakanan ini. Nah, dengan total bantuan dari atensi permakanan ini yaitu Rp21.000 per hari, dan tentu saja di sini dalam bentuk makanan. Nah, dalam bentuk makanan tersebut bisa saja dengan berupa lauk pauk, buah, dan juga air mineral. Nah, jadi untuk buahnya pun bisa saja nanti potongan buah ya. Yang pasti di sini untuk kriteria makanan yang diterima yaitu berupa lauk pauk, buah, dan air mineral. Lanjut di sini untuk bantuan yang kedua yaitu program permakanan untuk disabilitas. Nah, di mana tentu saja bagi pendamping sosial akan memverifikasi apakah memang untuk yang disabilitas di sini cocok untuk menerima bantuan di sini, sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi oleh pihak pendamping sosial. Nah, dan pastikan juga sudah tercatat di DTKS ya untuk mendapatkan bantuan yang di sini. Nominal bantuannya pun sama ya dengan bantuan nomor 1 tadi yaitu Rp21.000 per hari. Nah, untuk poin yang pertama dan kedua bantuan yang di atas tadi itu merupakan pengalihan bantuan BPNT menjadi bantuan permakanan, di mana tentu saja khusus kategori lansia usia minimal 75 tahun dan disabilitas yang sebelumnya menerima bantuan BPNT akan dialihkan menjadi bantuan permakanan. Nah, tentu saja bagi datanya yang kemarin sudah terdaftar sebagai penerima BPNT akan mendapatkan bantuan untuk atensi permakanan ataupun
program permakanan untuk disabilitas ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk bantuan BPNT dialihkan ataupun berubah ya khusus dengan kategori yang ada di sini. Jadi dua bantuan ini menggantikan bantuan BPNT. Lanjut di sini untuk poin yang ketiga. Program atensi yatim piatu. Nah, di sini tentu saja dengan syarat sudah terdaftar di DTKS. Yang kedua syaratnya di sini anak yatim piatu atau yatim piatu ya teman-teman yang usianya itu di bawah 18 tahun. Nah, lalu yang ketiga syaratnya belum pernah menerima bantuan yatim pasca Covid 2019. Nah, di sini ketentuan lain yaitu apabila anak tersebut yang yatim ataupun piatu tersebut orang tuanya masih hidup ya salah satunya dan menikah lagi, maka apabila dia masuk ke dalam program atensi yatim piatu, bantuan ini tidak bisa diberikan. Nah, contohnya di sini apabila tidak memiliki seorang ayah ya anak tersebut, lalu nanti apabila ibunya menikah lagi, nah anak tersebut tidak dikatakan bisa mendapatkan bantuan di sini. Lanjut di sini untuk program bantuan yang keempat yaitu program RST, Rumah Sejahtera Terpadu. Nah, di mana untuk program ini ditunjukkan untuk masyarakat miskin yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS. Sebenarnya bantuan ini memiliki konsep serupa dengan bedah rumah yang pernah digelar Kementerian Perumahan Rakyat. Namun bedanya lebih ke nilai sosial yang tertanam di dalamnya. Sebenarnya program ini telah rilis sejak November 2022 yang lalu. Tetapi tentu saja ini masih kategori bantuan yang baru juga ya teman-teman. Ataupun ini bisa saja menggantikan program bedah rumah. Nah, untuk nominal bantuan per KPM hingga 20 juta rupiah ya teman-teman di sini untuk merenovasi rumah menjadi layak huni. Lanjut untuk bantuan yang kelima yaitu program PENA, Pahlawan Ekonomi Nasional. Nah, ini merupakan bantuan modal usaha khusus bagi KPM yang memiliki rintisan usaha. Di sini tidak menutup kemungkinan seperti ternak, catering, lalu usaha lainnya ya tentunya teman-teman ataupun bisa saja UMKM. Dan di sini bagi yang menerima program PENA harus siap keluar dari program bansos ya teman-teman seperti PKH, BPNT dan lain-lain apabila yang bersangkutan menerima bantuan tersebut pastinya. Nah, karena di sini untuk program PENA ini diharapkan untuk para wirausaha itu bisa mengembangkan usahanya. Dan dari perkembangan usaha di sini tentu saja ya diharapkan juga sudah sejahtera dan tidak memerlukan bantuan seperti PKH, BPNT, BST dan bantuan yang lain-lainnya. Nah, selain mendapatkan modal usaha, yang bersangkutan juga akan menerima pendampingan dari Kementerian Sosial agar tentu saja usahanya bisa berkembang lebih maju ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk program yang keenam adalah PBI JKN, penyandang disabilitas dan ODGJ. Nah, di sini sebenarnya lebih ke peluasan data ataupun datanya ditambah lagi ya teman-teman sesuai dengan arahan Kementerian Sosial. Karena di sini Ibu Menteri Sosial Ibu Risma memperluas data ODGJ dan disabilitas agar mendapatkan PBI JKN. Dan dalam keterangan dari Ibu Mensos ya, ini dia teman-teman. Beliau sedang memproses minta data pada daerah perekaman data untuk penyandang disabilitas dan ODGJ. Kita perlu ini supaya mereka yang tidak mampu bisa membawa keluarganya yang ODGJ berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Karena kalau dibiarkan bisa berbahaya untuk orang lain, kata Ibu Mensos dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta hari Sabtu. Jadi di sini akan ada perluasan data lagi khusus untuk ODGJ dan juga untuk disabilitas. Nah, oke sobat, itu tadi adalah 6 program yang akan disalurkan pada tahun 2023 ini. Dan dari bantuan tersebut ada yang menggantikan bantuan sosial yang lama ya teman-teman. Nah, oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.